Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan atau lembaga pengelola zakat. Kita sudah belajar tentang wakaf, kemudian pengelola haji. Lalu bagaimana tentang lembaga pengelolaan zakat? Nah, sebenarnya beberapa lembaga itu merangkap. Jadi misalnya kayak ada beberapa BMT atau lembaga Lasnas itu dia menangani zakat sekaligus menangani wakaf. Tapi tidak sedikit juga pengelola zakat itu bukan bentuknya lembaga, tapi individu atau masyarakat. Misalnya kayak ketika kalian di desa, kemudian pengumpulan zakat fitrah itu bisa dikoordinir oleh masjid tertentu, kemudian atau tokoh ulama atau kiai di sana, kemudian didistribusikan. Nah, kali ini kita fokusnya ke bagian lembaganya. Sebelum itu kita harus mengenal definisi tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu berasal dari kata zakah, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang. Nah, itu adalah berasal dari bahasa Arab. Dinamakan zakat itu karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Filosofi zakat adalah bahwasanya di dalam harta kita itu mengandung hak-hak orang lain. Nah, ketika kita ada yang sifatnya zakatnya zakat fitrah tiap individu, bahkan bayi pun diwajibkan. Ada yang sifatnya zakat yang tidak semua orang dikenakan, tapi hanya khusus orang-orang kaya, seperti zakat mal, kemudian nanti ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian, dan lain sebagainya. Nah, zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Maka kalau zakat fitrah ya syaratnya setiap jiwa, bahkan bayi pun juga karena udah lahir ya dijakatin. Tapi kalau zakat mal itu berbeda, jadi ada syarat khususnya. Siapa saja lalu 8 asnaf penerima zakat? Jadi zakat itu harta zakat tidak boleh kok asal digunakan, tapi diperuntukkan ke 8 asnaf ini. Pak, apakah dana zakat kemudian dibuat bayar hutang? Bisa dibuat bayar pinjaman luar negeri, utang luar negeri dan lain sebagainya. Tidak bisa, karena zakat itu adalah khusus untuk 8 asnaf. Siapa saja? Yang pertama adalah fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian ada miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Jadi bedanya itu kalau fakir itu dia benar-benar mungkin dia nggak punya pekerjaan, kemudian memang dia pengangguran, dia kondisinya memang tidak mungkin untuk bekerja, tapi miskin mungkin dia bekerja tapi kebutuhannya itu masih kurang. Nah, itu dikategorikan sebagai miskin. Jadi perbedaannya itu antara fakir dan miskin. Jadi fakir itu lebih parah, fuqara itu lebih parah daripada masakin atau orang-orang miskin. Kemudian ada yang namanya amil. Amil itu yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Makanya dia punya hak mendapatkan jatah. Misalnya pengelola zakat ya dia mendapatkan zakat fitrahnya, tapi kalau amilnya tidak mau ya bisa disedekahkan kembali. Biasanya kalau yang jadi panitia zakat di desa-desa, di kampung-kampung, mereka itu yang jadi panitia kadang yang merasa sudah mampu ya tidak mau, sebenarnya boleh amil itu, dia dizakatkan lagi atau dibayarkan lagi, disedekahkan lagi. Nah, demikian juga kalau misalnya itu amilnya berupa lembaga, maka 3% itu boleh untuk operasional lembaganya. Karena lembaga non profit juga perlu beroperasi. Kalau semua uang itu tidak disisakan untuk operasional, maka ya nggak jalan lembaganya. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya, atau lebih khususnya ya hamba saya itu adalah budak. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat. Satu yang ingin memerdekakan dirinya, yang kedua tidak harus mereka yang ingin memerdekakan dirinya. Kalau memang itu budak, tapi sekarang yang juga nggak ada,
Kemudian kaum gorimin itu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya dan kemuliaannya, harga dirinya. Dia tuh punya hutang, jadi kita bisa membantunya. Bukankah hutang perusahaan ya, kemudian ada perusahaan yang hutangnya banyak, kemudian kita berikan zakat tuh enggak, karena kalau di perusahaan malah instrumen pengurang pajak adalah hutang kan, memang mereka berbisnisnya memang dengan hutang, maka ya bukan. Tapi kalau pengusaha sukses hutangnya banyak ya tidak, itu karena hutangnya bagian dari sirkulasi yang terukur. Ini benar-benar orang yang dia itu memang untuk kebutuhan hidupnya mereka banyak berhutang. Kemudian fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Pendidik, pembelajar, dai atau santri-santri pondok biasanya dikategorikan ke fisabilillah. Kalau ibu sabil itu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Kalau sekarang sih jarang ya. Kalau zaman dulu kan orang sering berpergian antara Mekah Madinah itu perlu beberapa hari itu, beberapa minggu ya. Saya lupa jaraknya sekitar 150 kilo atau berapa. Itu kalau orang berpergian itu karena nggak ada pesawat dan lain sebagainya, itu mereka perlu uang gitu, atau perantau pencari ilmu bisa dimasukkan ke sabil atau fisabilillah. Nah, ini adalah landasan zakat atau dalil-dalilnya sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ini dalil-dalilnya ada banyak, kalau kalian bisa cek satu persatu ini terkait dengan perintah berzakat. Lalu tujuan zakat apa Pak? Yang pertama adalah membantu untuk mengurangi, mengangkat kaum fakir, miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gorimin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya. Jadi kalau orang banyak punya hutang, kita harus bantu. Kita lihat dulu apakah dia memang penjudi, apakah dia itu orang yang memang terjerat hutangnya karena apa dulu. Kalau habitnya, kalau kita lunasi juga dia nggak akan berubah, maka ada baiknya memang itu dikasih bantuan yang memang karena kondisi kebutuhan hidup, bukan karena kebiasaan buruknya suka berjudi, suka apalagi trading gitu kan ya, apa untuk MLM dan lain sebagainya. Nah itu beda lagi. Kemudian untuk membina dan merentangkan tali solidaritas persaudaraan sama umat Islam, itu luar biasa. Zakat itu udah konsepnya udah luar biasa. Bagaimana nanti dengan kalau zakat itu diwujudkan, orang-orang miskin itu bisa berkurang, walaupun kesenjangan ekonomi pun akan berkurang. Tidak seperti kok yang kaya makin kaya, miskin semakin miskin. Ada hak orang-orang miskin itu di harta kekayaannya orang-orang kaya, makanya kita harus berbagi, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Kalau kalian belajar tentang kaum kapitalis, komunisme itu, kalau Islam itu matan wasatan, tidak ke kiri-kirian kayak komunisme, tidak terlalu kapitalis juga. Karena ada hak itu, ada namanya public good, ada private good. Kalau komunis kan semua itu adalah public good, harta kalian itu punya publik semua, dibagi sama rata. Kalau kapitalisme kan terlalu private good, jadi terlalu private, privatisasinya terlalu tinggi, menghilangkan sifat pelit atau bakhil dan loba, pemilik kekayaan dan penguasa modal. Kemudian menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain, mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah dari zakat itu kita bisa mensyukuri nikmat Allah, bahwasanya kita diberikan harta, diberikan kecukupan, itu kita sehendaknya membersihkan harta kita. Mungkin ada kekotoran, ada kikir, ada dosa-dosa, ada hak-hak orang lain yang kita makan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang secara batil. Nah, itu kita bersihkan dengan cara berzakat. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan, kemudian memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dari dan kejahilan, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Kalau kita hidup di negara yang kapitalis, nggak mau tahu urusan tetangganya, nggak mau tahu dia miskin dibiarin miskin, kita masih punya hati nurani. Umat Islam ada skema namanya zakat.
merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Kemudian pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, baik itu pengoperasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaya gunaan zakatnya. Agar zakat itu bisa terberdaya dengan maksimal. Maka unsur pengelolaan zakat siapa? Muzaki. Siapa muzaki? Muzaki adalah orang yang berzakat. Kemudian orang yang mampu itu orang muzaki. Adanya harta yang dizakati. Kalau dia nggak ada hartanya ya nggak bisa dizakati. Kemudian mustahik. Mustahik itu telah 8 asnaf tadi, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dan amil ini adalah dalam artian lembaganya, orang pengelola zakatnya. Karena mengelola zakat itu bisa dalam bentuk lembaga, institusi, atau kadang masyarakat tradisional. Nah, ini pengelolaan zakat dibagi menjadi dua, lembaga dan lembaga. Kalau non lembaga tradisional itu di rumah, di desa-desa, dikelola oleh masjid, dikelola oleh masyarakat, kiai, tokoh, dan lain sebagainya. Tapi juga ada dalam hal lembaga. Maka jenis lembaga pengelolaan zakat itu ada dua. Satu namanya Badan Amil Zakat atau BAS. Kalau kalian mendengar Basnas itu, Amil Zakat Nasional. Basnas itu punya UPZ, unit pengelola zakat yang membantu untuk mengumpulkan zakat. Lalu juga ada lembaga amil zakat, misalnya Lesmu Sukoharjo, Lesmu UMS, Lasnu, itu adalah lembaga khusus amil zakat, bukan bentukan pemerintah. Kalau BAS itu bentukannya pemerintah, kalau LES itu bisa jadi ormas. Ini kita masuk ke pembahasan tentang BAS. Badan Amil Zakat merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakatnya. Jadi unit pengumpul zakat itu satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas sesuai dengan peraturan pemerintah sekian. Kemudian ada nasi pembentukan BAS. Syaratnya apa? Nasional itu dibentuk oleh presiden atau usul menteri. Provinsi dibentuk oleh gubernur atau usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Tingkat kabupaten dan kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atau usul kepala kantor departemen agama kabupaten, dan kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor kecamatan. Jadi ini adalah bedanya BAS itu yang dikelola pemerintah. Kalau BAS, kalau lembaga ini sebelum masuk ke itu, ini adalah pengurus dan unsur organisasi BAS ya. Ini ada unsur masyarakat dan pemerintah, kemudian ada keputusan Menteri Agama nomor sekian tahun sekian ini, kemudian ada pasal tentang ulama, kaum cendekia, tenaga profesional. Maka organisasi BAS itu ada 3 komponen. Pertama adalah pelaksana, kemudian ada pertimbangan, kemudian pengawasan. Maka oleh sebab itu badan pelaksana terdiri dari ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa sekretaris, bendahara, divisi pengumpulan, pendistribusian, dan lain sebagainya. Dan tidak semua daerah itu ada BAS-nya loh ya. Dewan pertimbangan, ada dewan pertimbangan, ketua, wakil ketua, dan sekian. Anggotanya 10, ada komisi pengawas, ada komisi pengurus. Rata-rata justru yang berkembang malah yang LAS-nya. Karena kalau ada yang menarik bagi Muhammadiyah itu terkenal akuntabel dan administrasinya bagus. Kalau beberapa ormas lain kan dikasihkan kiai, ya itu juga kiai saya rasa juga amanah. Cuman pelaporannya kadang kalau tradisional kita nggak tahu. Maka aset Muhammadiyah itu selalu berkembang karena orang nyumbangnya itu nggak ragu-ragu, kasih tanah mesti jadi yang manfaat. Lain itu ada yang mau wakaf tanah, itu kasihnya ke Muhammadiyah karena bakal dikelola, dan itu bukan atas namanya, ini atas nama lembaga Muhammadiyah. Tidak ada privatisasi kekayaan atau harta wakaf. Biasanya wakaf diserahkan ke individu atas namanya, nanti atas nama individu itu. Nanti kalau punya anak, kadang anaknya ngaku-ngaku diklaim awalnya wakaf menjadi tidak wakaf, karena itu sering terjadi itu permasalahan-permasalahan seperti itu. Kewajiban BAS itu mau melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan tahunan, mempublikasikan laporan keuangan tahunan,
kemudian merencanakan kegiatan tahunan, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Kemudian kita masuk ke lembaga amil zakat yang saya singgung tadi. Jadi kalau yang asetnya gede malah Lesmu itu, Lazis Muhammadiyah itu gede, besar sekali itu asetnya itu. Benar sekali cek di browsing itu. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat. Misalnya yayasan-yayasan untuk lembaga amil zakat itu untuk legalitasnya. Oleh itu juga ada persyaratannya, akta pendirian, data muzaki dan mustahik, daftar susunan pengurus, rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ada neraca dan laporan keuangan, kemudian ada surat pernyataan bersedia diaudit. Karena itu berkaitan dengan dana umat, kalau nggak diaudit dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan. Ini ada kewajiban LAS itu segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan, termasuk laporan keuangan, publikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, menyerahkan laporan kepada pemerintah. Nah, ini ada tugas, silakan sebutkan nama lembaga zakat yang beroperasi di sekitar rumah atau daerah Anda dan jelaskan bagaimana cara mereka dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat. Ada yang kalau dikatakan ada BAS daerah atau UPZ, unit pengelola zakat, atau ada LAS bisa disebutkan namanya. Terus bagaimana mereka mengumpulkan dana zakat. Misalnya kalau contoh ya, ini jangan diambil berarti. Di UMS itu sudah otomatis potong gaji karyawan misalnya. Atau kalau sana pakainya fusioner atau jemput bola, bapaknya itu nanti datang ke rumah-rumah menawarkan ngasih amplop, atau mungkin dia kerjasamanya teknisnya bagaimana, kerjasama dengan sekolahan atau kerjasama dengan Muhammadiyah. Monggo diceritakan bagaimana mereka dalam mengumpulkan zakatnya, karena itu termasuk penting, karena itu juga operasionalnya juga. Kalau lembaga zakat kok nggak ada pengumpulan zakat, berarti lembaganya tidak berfungsi secara maksimal. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.